tumben mandi. Hari ini aku seharian di rumah aja tuh, tapi aku mandi. Nge-lag ya? Iya, aku emang abis mandi. Rajin kan? Di rumah aja, tapi aku mandi lah. Nggak sakit lah, emang pucet karena nggak pakai apa-apa mukanya. Sisir aku mana ya? Perasaan tadi ada di sini. Ini punya sisir. Lag dikit. Ya udahlah, wifi-nya emang kayak gitu. Nikmatin aja ya guys. Belum makan. Kamu udah makan belum? Belum makan. By the way, nunggu jerawat satu di sini. Tiba-tiba dong. Jerawat di jidat itu artinya apa sih? Aneh. Aku nyariin sisir aku, taunya di sini. Kocak. Hari ini kan gak ada kegiatan, di rumah aja. Jadi tadi aku habis bobo siang. Aku nonton series. Terus tiduran. Enak banget guys. Akhirnya bisa merasakan yang namanya bobo siang lagi. Bobo siang, bobo sore sih tadi. Terus bangun, langsung mandi. Aku belum makan malam sih, nanti bentar lagi aja. Jangan lupa makan malam. Ya masih nge-lag sekarang.
Tadi aku pengen showroom dari siang, dari agak sorean gitu, tapi aku ketiduran. Jadinya pengen masak gitu. Ketiduran, maaf ya. Wih, ada Pak Jokowi. Halo rakyat lagi. Kocak. Adem apa sih? Karena abis mandi jadinya adem liatnya. Gini kan adem kalau nggak ngeselin. Oh gitu. Hello from Japan. Konbanwa. Ini baru Gracia setelan pabrik. Gimana? Tadi aku barusan cerita, kedengeran gak sih guys? Ini apa nge-lag? Bacain Alkitab dong. Mau dibacain apa? Jokowi. Akhir sang. Jadi tadi aku itu nonton series. Hari ini nggak ada kegiatan apa-apa, di rumah doang. Jadi aku nonton series. Terus tadi rencananya aku mau showroom jam kayak siang atau sorean gitu. Ternyata bisa nonton series aku tuh ketiduran. Bobo siang, akhirnya merasakan bobo siang setelah sekian lama. Bobo siang. Hab. Setelah sekian lama gak bobo siang, akhirnya aku bisa bobo siang, tapi itu ketiduran. Terus gak jadi ini showroom. Tadiannya mau showroom masak gitu. Udah mandi belum? Kenapa sih ditanya? Ini aja masih basah rambutnya. Terus bangun-bangun dari bobo siang, aku langsung mandi deh jadinya. Terus showroom deh. Kalian ngapain aja hari ini guys? Enak banget ya. Iya, udah lama banget aku gak ketiduran siang-siang, gak bobo siang, udah lama banget kiranya. Sebenarnya jam 7 aku ada ini sih, ada saat teduh sama keluarga. Jadi nanti aku ini dulu, end live dulu, terus nanti showroom lagi kayaknya. Tapi nanti malam aku juga mau nugas dulu. Gibson dah kalau udah nyanyi apa sih, mau pengen aku nyanyi lagi. Jangan cicak dong. Pamit kemana, baru juga live. Dan lagi kumat, masih dingin otaknya. Iya emang
konbanwa. Masakin Cisani kapan ya? Nge-lag ya udah. Kita nikmati saja lag-nya guys, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Masih nge-lag gak guys sekarang? Masih nge-lag gak? Hello, masih nge-lag? Hai. Hey guys, masih nge-lag gak? Tadi sampai mana aku ngomongnya di kalian? Tadi aku ngomongnya sampai mana? Yang kalian dengar? Saya dari tadi aku ngomong sendiri tapi nge-lag, jadi kayak delay gitu. Tadi aku udah ngomong sampai apa sih? Sampai nikmati like-nya. Itu udah dari tadi banget guys, udah dari beberapa menit yang lalu. Gara-gara nge-lag nih, parah. Nikmatin aja. Iya, aku udah bilang nikmatin aja nge-lag-nya tuh udah dari tadi banget, kayak 5 menit yang lalu gini. Jam 7 aku ada saat teduh sama keluarga. Ya nanti mungkin aku bakal balik lagi, tapi aku juga bingung sih karena aku mau ada tugas, mau ngerjain tugas juga. Emang aku ngomongnya gak kedengeran kayak kumur-kumur? By the way, tadi ada yang tanya TWT atau BNT. Pick one. Kalau aku kayak TWT, karena aku udah pernah bawain setlist TWT. Ini tadi aku udah ngomong tapi kayak nge-lag jadi gak masuk, jadi aku ulang lagi ya. Tapi kalau BNT tuh aku suka banyak lagu-lagunya. Kalau TWT tuh dulu kan masih kecil ya, jadi setlist original pertama aku waktu dulu pas masih di Tim T, Tewo Sunagi Nagara. Itu dulu masih kecil tuh kayak cara bawain setlistnya tuh kayak oke, aku harus semangat, yang penting semangat aja gitu, nggak memikirkan each song tuh harus dibawakan seperti apa dan bagaimana. Jadi kayak ya udah, yang penting aku semangat kayak gitu, nggak mikirnya kayak gitu. Kalau sekarang kan mikirnya udah banyak kayak semuanya, kayak gimana ekspresi, gimana pembawaan, gimana setiap lirik itu bisa sampai meaningnya ke penonton, seperti itu. Makanya aku pengen banget bawain setlist BNT, karena setlistnya meaningnya banyak yang bagus-bagus juga, aku suka. Terus kayak beda-beda itu ekspresinya, kayak ada lay down kan, mantap lay down. Sekarang emang udah gede ya, gimana ya. Gracia mah dari Kanjilan, gak ada obat komuknya. Masa sih komuknya kayak gimana emang? Enggak lah. Iya, aku jadi kangen RSG. BNT mau lihat Gracia lay down. Aku udah pernah lay down. Gracia udah tua. Ya aku udah 21 tahun. Dan sekarang di JKT48 ada member yang bedanya 10 tahun sama aku. Aku merasa tua banget dulu, perasaan aku kayak aku yang paling kecil di sini. Taunya sekarang udah, oh my god, time flies. Udah gede pengen nyelepet. Nggak tahu ya, mungkin kalau aku tuh kalau misalnya udah umur segini pun kayak kalau misalnya main sama bocah jadi masih masuk aja gitu, masih nyambung aja gitu, jadi kelihatannya masih kayak masih anak kecil. Tapi kalau misalnya ngomong sama orang gede bisa jadi kayak kelihatan dewasa juga. Jadi kayak mungkin bisa menyesuaikan kali, aku juga nggak ngerti sih. Aku juga nggak ngerti, tergantung aku tuh temennya sama siapa gitu. Kalau aku temen sama anak kecil bisa jadi kayak anak kecil, kalau aku temen sama orang dewasa jadi bisa jadi kayak orang dewasa gitu.
Kalau temenan sama Uma jadi apa? Jadi apa? Prok prok prok. Age is just a number. Ya sih. Maksudnya kalau umurnya udah tua pun juga belum tentu dia udah dewasa juga gitu kan maksudnya. Atau enggak anak yang umurnya masih kecil juga siapa tahu dia emang udah pemikirannya udah matang dan dewasa juga masih banyak, pasti ada banyak. Kalau temenan sama Cishani gimana? Kalau teman sama dia kalau temenan sama dia jadi orang dewasanya, aku jadi anak kecilnya. Ya gitu sih. Bingung nggak kalian? Aneh kan aku emang bisa, aku kayaknya memang punya banyak kepribadian deh. Takut gak? Kok GWS sih? Semuanya aja GWS. Manja, iya aku yang manja. Saya dia dewasa, kalau misalnya aku juga dewasa kita nggak bakal nyambung. Maksudnya kayak ngerti gak sih kalian tuh? Mungkin aku orangnya kayak bisa temenan sama semua orang kali ya, bisa masuk ke siapa aja gitu loh, fleksibel gitu ya guys. Nggak ngerti juga sih aku, jujur bingung. Menurut kalian gimana? Saya kok bisa kayak sama ini ya bisa, sama ini temenan semuanya. Apa aku yang merasa kayak gitu ya? Maksudnya kayak aku merasa aku temenan sama dia, tapi aku nggak tahu dia tuh mikirnya tuh, merasanya dia tuh temenan sama aku apa enggak gitu loh. Jadi aku kayak ya udah, aku itu temenan sama semuanya itu teman aku bilang semua orang teman aku. Kocak nih sih. Halo Cigre, pertama kali ini nonton di showroom. Cie, hai, welcome to Shani Gracious showroom. Semua orang teman, iya semua orang teman aku. Lebih friendly Cishani atau Gre? Nggak tahu sih, menurut kalian gimana? Bingung aku. Tapi Cishani tuh orangnya friendly kok. Tapi orang-orang tuh mungkin kayak segan gitu loh sama dia. Bukan segan sih, kayak kalau misalnya ada orang nih nggak kenal, maksudnya biasa aja tahu, tapi mau deketin dia tuh kayak takut gitu, lebih ke takut apa ya, kayak dia tuh kayak ada batasan dirinya gitu mungkin ya. Jadi kayak orang kayak segan gitu, kayak aduh takut nanti gini lagi. Pasti orang mikir kayak gitu. Nah kalau aku tuh nggak ada pikiran kayak gitu sama sekali kok. Siapapun orang itu kayak, jadi itulah yang buat kita tuh kayak gampang deket gitu, karena aku tuh nggak mikir apa-apa orangnya. Apalagi dulu aku nggak mikir apa-apa, kalau misalnya deket sama orang aku ya deketin aja gitu tanpa mikir yang macem-macem, kayak yang nih orang lah pasti nggak mau lah temenan sama gue gitu-gitu. Aku tuh nggak pernah mikir kayak gitu. Jadi kayak ya sebenarnya itu Cishadi sendiri tuh orangnya emang seslow itu kayak aku juga, tapi mungkin kelihatannya lebih kayak mensegani, gimana ya bahasanya, kayak kelihatannya tuh kayak lebih menutup diri karena ya gitu. Padahal sebenarnya enggak, dia orangnya santai banget. Kayak aku selalu iya kayak dia kayak ada berwibawa gitu, kayak orang tuh kalau misalnya mau deketin dia mungkin kayak takut nanti gini atau takut insecure duluan apa gimana. Aku tuh kayak dulu tuh gak pernah ada pemikiran kayak gitu kalau sama teman, ya aku temenan aja sama siapapun.
kocak juga sih aku, emang nggak jelas. Auranya beda, iya banget, kayaknya beda auranya deh, makanya orangnya jadi kayak segar. Padahal sebenarnya ya dia biasa aja guys, dia juga slow orangnya, santuy, jadi nggak usah yang takut-takut gimana gitu. Kalau mau deketin dia aslinya juga kocak kok orangnya. Kalem, iya kalem. Slow kalau sama kamu kali. Enggak juga sih, sama semua orang juga slow. Aku yang sering disuapin. Aku pas lihat foto kamu sama Shani malah takut sama kamu. Kok gitu sih? Kenapa deh? Tapi emang orang-orang tuh bilang awalnya tuh, kalau pasti orang-orang first impression ke aku tuh pasti orang-orang tuh bilang aku sombong yang pertama, terus kayak jutek karena muka aku ya emang kayak gini dari dulu kan, kayak gitu mungkin ya. Tapi wait until you get to know me, aku orangnya totally different. Aku sebenarnya gak ramah-ramah banget juga sih. Kadang tuh aku kayak pengennya diajak ngobrol duluan. Nah kadang tuh aku pengennya disapa duluan. Kadang aku juga gengsi untuk memulai pembicaraan duluan. Iya. Mama udah mulai belum kan? Ya udah, nanti kalau udah mulai kasih tahu. Ini makan dulu jadinya. Oke. Baru mulai Mbak, udah dari tadi kayak udah beberapa jam yang lalu, setengah jam. Aku dikasih makan lagi, makan tempe sama ayam. Tadi aku makan tahu tempe sama sayur kangkung, enak banget. Selamat makan guys. Waktu VC sama aku juga galak mukanya. Masa sih ama aku segalak itu mukanya? Virgo banget tuh si gengsi emang. Kadang aku gengsi untuk memulai pembicaraan duluan, jujur. Tapi ya guys, kalau kalian lihat aku dulu sama sekarang beda banget. Dulu tuh mungkin aku diajarinnya sama orang tua, mungkin ini efek ya. Nggak tahu kalau aku udah pernah cerita ke kalian atau belum. Mungkin beberapa dari kalian juga udah tahu. Dulu tuh aku orangnya awal masuk JKT, dan dari sebelum masuk JKT sampai awal masuk JKT orangnya introvert banget, nggak bisa kenal sama orang baru, nggak bisa sama orang baru, samsek, nggak bisa ada orang baru, nggak bisa banget. Jadi kalau misalnya yang ngikutin aku dari awal, kalau handshake sama aku, kalian tuh cuman aku senyum-senyum dong, kayak halo kak, nggak tahu harus ngomong apa, karena dari kecil aku tuh diajarinnya mungkin jangan ini ya, ngomong sama orang baru ya, gini. Pokoknya kalau ada orang yang dikenal jangan ngomong apa-apa ya, jangan gini. Nah mungkin karena pengajaran yang waktu masih kecil aku dapat itu, jadi sampai sekarang, sampai aku yang dulu itu masih ke bawah gitu loh. Aku yang dulu tuh nggak akan pernah nyari topik duluan, tuh nggak pernah. Jadi tuh orang bosen sama aku kalau misalnya handshake atau ketemu aku tuh cuma senyum-senyum doang, terus tanyain namanya siapa kak, terus pas balik lagi tanya lagi namanya siapa kak, terus orang kayak nih orang kenapa sih kayak gitu kali ya. Terus kayak aku baru menyadari gitu loh sekarang, karena dulu aku kocok ya.
makanya orang-orang tuh bilang aku sombong. Terus waktu kalau misalnya show teater ya, aku tuh nggak berani lihat mata orang, nggak berani aku lihat mata penonton, nggak berani banget, nggak tahu kenapa, malu. Parah banget aku yang dulu emang takut diculik. Iya, aku nggak kebiasa ngomong sama orang baru, jadi nggak bisa sama orang baru tuh harus ngomong apa, harus ngapain gitu, harus ngomong apa, harus basa-basi kayak gimana sih, kayak nggak tahu. Untungnya aku masuk di JKT48 dan aku mendapatkan semua ilmu-ilmu itu di sini, jadi aku bisa menjadi yang seperti sekarang ini karena JKT48. Kalau aku nggak masuk JKT48 aku kayak gimana sekarang, aku bingung sih. Mungkin aja aku masih bisa jadi aku yang dulu. Nggak bakal nih aku bisa ngomong kayak gini, nggak bakal. Dulu tuh not just a template, tapi literally emang nggak tahu harus ngomong apa, emang nggak tahu. Itu aja sih. Terus dulu ya aku tuh kalau misalnya, makanya orang-orang suka bilang template karena aku tuh setiap nge-tweet itu harus diingetin mama dulu, Ci nge-tweet Ci gini gini gini, nge-tweet ini gitu. Bayangin coba, itu Shania Gracia masih kecil tuh kayak gitu guys, gila banget. Kok sekarang aku udah nggak disuruh lagi, bahkan aku udah nyiapin draft, aku harus nge-tweet apa aja. Aku nge-tweet ini yang seru, nge-tweet ini yang memotivasi orang, nge-tweet ini yang bikin orang semangat, nge-tweet ini yang gini, nge-tweet ini random tapi kayak lucu deh gitu. Nge-tweet ini kayaknya banyak bakal yang bakal apa namanya, kayak bisa interaktif ke orang-orang di media sosial aku deh, kayak gitu. Wah aku yang dulu sih kayak bener-bener copas dari mama yang kasih tahu, hai selamat siang gini, selamat pagi gini. Gila lah kalau lihat Twitter aku yang dulu mah. Cisani bilang Gracia cerewet. Iya, kalau udah kenal deket dan udah kenal lama, kalau aku udah PW dan bisa nyaman sama orang itu, aku bakal cerewet. Kalau enggak, aku nggak bisa sama orang baru kayak gitu. Aku yang dulu ya. Iya sih, kayaknya semua orang juga kayak gitu. Cuman cerita aja ya guys.
Kok kalian gimana guys? Pendapat kalian tentang aku? Ada gak? Sejak kapan mulai berubah kayak sekarang? Spesifiknya sih aku lupa kapan ya, tapi semenjak umur 19-an deh kayaknya. JKT48 tuh aku sadar sih aku termasuk member yang perkembangannya tuh jauh lebih lambat dibanding yang lain. Member-member lain tuh perkembangannya cepat banget. Aku tuh member yang lelet kali ya, jadi kayak emak. Ya semenjak 2019 tuh orang-orang pada bilang ya semenjak umur 19 tahunan lah udah bisa mulai berpikir, udah bisa mulai. Dulu tuh aku anaknya kayak nggak mikir apa-apa guys. Aku juga bingung kenapa aku kayak gitu dulu. Makanya orang-orang tuh bilang aku kayak cuek, nggak perhatian sama fansnya. Ya gimana kayak ya aku emang kayak gitu orangnya, kayak gitu aku yang dulu. Bukan nggak perhatian, tapi ya emang kayak gitu, nggak jelas ya emang anaknya. Apalagi dulu aku susah kayak mengingat nama fans gitu loh. Aku tuh ingatnya orang, maksudnya kayak fisiknya, mukanya, badannya, rambutnya. Aku ingat pasti orang pernah cek sama aku nih, kakaknya pasti sering nonton teater nih, tapi aku tuh gak inget namanya gitu. Jadi aku selalu tanya namanya siapa kak, sampai orang tuh pasti dia nggak mungkin kenal gue lah, dia mah pasti dia mah sombong gak mau inget orang. Padahal nggak kayak gitu guys, salah paham. Sekarang kayaknya udah lebih mendingan lah, udah kayak bisa mengingat, walaupun masih belum perfect juga sih. Nggak kayak member-member lain lah yang bisa kayak ingat banyak orang, banyak nama. Atau aku juga merasa perkembangan aku di JKT48 kayak lama banget gitu. Misalnya kayak aku baru tahu cara perform dengan baik tuh kayak setelah aku 7 tahun, setelah aku 6 tahun di sini dulu gitu loh. Gila nggak sih aku? Jujur nggak ngerti sama aku. Makanya mungkin ada beberapa orang juga yang kayak udah bosen kali ya sama aku, kenapa sih ini anak nggak berkembang gitu. Tapi aku percaya sih kayak berarti ya emang belum waktunya dulu aku tuh berkembang gitu. Kan waktu setiap orang juga beda-beda pasti.
mungkin bisa dibilang slowly but surely. Itu aku. Terlihat dari cara makan. Aku makan lama banget, tapi bisa dipastikan aku makan selalu habis. Ya mungkin penemuan jati diri aku emang lama prosesnya. Penemuan jati diri gak tuh? Itu sih yang aku gak habis pikir. Kalau aku gak masuk JKT48, aku sekarang kayak gimana ya? Kan jadi orang yang seperti apakah aku? Gak tahu. Bersyukur banget makanya aku bisa dibentuk. Gracia lagi waras, hashtagnya kuat. Makasih lo guys. By the way, aku mau satu dulu ya. Thank you guys ngobrol-ngobrol singkatnya. Nanti kayaknya aku bakal lanjut, tapi nggak tahu juga. Lihat nanti deh. Soalnya aku mau nugas. Cuma satu dulu ya. Thank you semua. Thank you Kak Arifinnya, Shania Gracia, Kak Agit, GG Alay, One Shop 48, Kak Maman, Kak Fauzan Alfansa, Kak Ines, Kak Maria Natasha, Kak Abista Belva, Kak Pinka Kegirangan, Kak RF Durable-nya Gracia. Nomor 6, gimana ini bacanya guys? Nomor 5 Oppo XAP, nomor 4 Kokomo, nomor 3 tanda tanya. Kenapa sih tanda tanya? Nomor 2 Kak Tiara Ade, nomor 1 Kak Brili. Makasih. Terima kasih. Nomor 6 aku gak bisa baca, maaf ya guys. Kalau nanti aku tiba-tiba live ya udah ya guys.